Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Fafar Raffi Askur dari jurusan Teknik Komputer 2025, anggota aktif FTWI 2025. Di sini saya akan menjelaskan mengenai uh, website yang sudah saya develop untuk sebagai syarat untuk mengikuti uh, open recruitment dari exercise FTWI 2026. Baik, di sini kan kita disuruh membuat sebuah website uh, uh, membuat website mini sosial media. Di sini saya sudah membuat sebuah website mini sosial media yang berbasis uh, teks atau ya seperti Twitter. Nah, di sini saya sudah memiliki beberapa akun ya seperti ini. Baik, ini adalah tampilan login. Lalu kita akan masuk ke tampilan uh, dashboard. Di sini saya untuk profile sendiri belum bisa menambahkan foto karena untuk biasa menambahkan foto itu perlu mengupload foto tersebut ke dalam format URL atau mengakses lokal data pada tiap device yang digunakan. Ini saya menambahkan beberapa fitur yang dimana fitur-fitur utama seperti upload seperti bisa dilakukan. Sini saya menambahkan fitur like dan komen dalam sebuah post. Terus juga selain itu saya menambahkan fitur notification yang sayang sekali di sini notificationnya belum bisa berjalan dengan baik. Lalu di sini juga ada kita bisa mencari teman data uh, dari data profile yang sudah dari data user yang sudah dimasukkan sebelumnya. Jadi sebelumnya saya sudah pernah memasukkan data user ini, data user Noval ini, lalu saya membuat data baru, data area ini, lalu saya bisa mencarinya sekarang di sini. Ini di profile juga kita bisa mengedit profile dan seperti yang sudah saya katakan tadi di sini dia bakal minta avatar URL untuk masukin profilnya. Di sini kita bisa edit bio, handle ini kayak apa ya? Handle ini kayak uh, username lah. Sini kita coba jadi area, ntar dia terus save change. Ini bakal jadi kecil, padahal tadinya gede gitu. Kayak hmm, bisa jadi berubah-berubah gini. Terus kita juga bisa delete post yang merupakan fitur-fitur utama. Delete post, posting, login, dan logout sudah saya tambahkan. Lalu kita bisa register. Di sini misalnya kita tulis nama siapa ya, Abdul. Emailnya abdul@gmail.com. Kita bikin passwordnya apa ya, Abdul 123 mungkin. Nah, di sini juga saya menggunakan penerapan biar nggak terlalu gampang ditebak passwordnya. Jadi mesti pakai ya standar password biasa lah. Kayak Abdul 123. Abdul 123. Nah, ini kita bisa register. Sorry. Abdul register. Oke, masih salah guys. Sorry. Ini Abdul 123. Abdul 123. Nah, nanti kalau register, dia akan sudah terregister, lalu kita bisa login menggunakan akun Abdul. Ya, Abdul 123. Login. Waduh. Nah, kalau udah bisa kayak gini guys. Nah, ini kalau udah masuk, kita bisa juga explore. Nah, ada tuh dua profile tadi, Noval dan NRY. Kita juga bisa lihat profilnya, kita bisa lihat postingan apa aja yang udah dilakuin, kita bisa like postingannya,
ternyata nggak bisa. Tadi bisa, kita bisa komen juga, tapi ini kita bisa komen guys. Oke, misalnya kita nggak bisa nge-like guys. Mungkin kesalahan saya ada di tadi biar like-nya itu per personal, per user, bukan secara general. Nah terus untuk database dari user, input-input kayak tadi gitu yang udah saya register itu saya pindahin ke sini, ke sebuah base sesuai dengan mungkin tadi sedikit tambahan juga dan juga pembelajaran buat saya, di mana di sini saya bisa ngeliat user. Ini ada tadi yang paling pertama itu Noval. Nah terus ada juga yang MNRY ini, yang kedua ini. Terus ada juga si Abdul. Nah di sini kita bisa lihat juga kapan mereka login, kapan mereka register, sorry. Terus juga kayak ini kita bisa ngeliat postingan apa aja yang udah dilakuin. Nah sayangnya karena saya belum terlalu mengerti soal database dan masih belajar, jadi user ID di sini itu nggak bisa sesuai kayak misalnya saya mau namain user ID dia, user ID-nya si Abdul ini Abdul aja gitu. Terus saya nggak, terus di sini jadi muncul Abdul, saya belum ngerti caranya gimana. Karena ini juga kebanyakan ngikutin tutorial aja buat dapetin database ini. Nah selain itu juga di sini kita bisa lihat siapa yang like, kapan like-nya, ini juga siapa yang follow dan kapan follow-nya. Terus juga ada siapa yang komen, dia nge-komen apa dan kapan dia komen gitu. Ini sih untuk database-nya sendiri, biar kita lebih gampang juga kayak nge-organize datanya di sini. Terus selain itu di sini, nah di sini saya mau ngejelasin codingannya. Di sini saya bagi 3, jadi ada 3 dashboard ya, masing-masing saya menggunakan yang dasar aja karena saya nggak terlalu ngerti soal Next.js atau React atau Tailwind CSS, saya kurang ngerti. Terus di sini adalah buat ngambil API si Supabase-nya. Nah di sini tuh kita pakai Supabase URL ini, kita bisa ambil dan kalau begitu kita buat Supabase di sini di project overview, kita turun ke bawah itu ada ini. Nah itu bakal kita masukin ke sini, dan begitu dia begitu ini udah masuk ke sini tuh dia bakal otomatis si Supabase bakal menerima bahwa ada sebuah input dari yang misalnya kita udah masukin apa input di sini gitu, nanti dia bakal langsung masuk ke Supabase gitu. Nah terus ini juga kayak bakal ada function buat kayak register, kayak buat login, terus kayak buat usernya, terus kayak buat ngambil user profile, buat apa, buat tadi tuh, buat jadi kalau kita ngerubah nama apa namanya bio user atau tadi hands user apa ya, sorry sebentar, ya ini nih pokoknya username lah kalau di Instagram. Terus kayak ini juga bisa ngambil semua user biar kita tahu semua user apa aja. Terus kita bisa buat post itu, jadi nanti buat masukin ke table postnya juga gitu. Sini juga kita ada get post, get user post, dan beruntungnya kita di sini website berjalan dengan baik-baik aja walaupun dengan kekurangan profile nggak jalan, terus juga jumlah followers nggak nambah. Jadi kalau kita follow itu followersnya nggak nambah, tapi kita bisa follow dan unfollow. Oke, ternyata nambah guys. Jadi mungkin karena ada delay, gue juga nggak tahu kenapa, tapi ini ada mungkin delay ke server atau delay dari counternya di dashboard yang ngebuat dia jadi nambah tapi lama. Dan oh iya, sama satu lagi tadi fitur yang aku tambahin itu timestamp, kayak jadi kan kalau misalnya kita ngepost kayak halo kita post, nah ini bakal just now gitu. Sementara ini tadi dari saya pagi-pagi saya nyoba buat ini semua nih, ngelakuin kayak ngetes dan di komen juga ada btw nih, kayak 8 hour ago, 4 menit yang lalu gitu. Itu pakai si di sini guys, dia di sorry di
uh, mana ya? Nah, ini di sini dia. Jadi dia langsung pakai UTC date. Jadi nggak, kadang tuh kalau pakai yang biasa atau set date as now gitu, nanti dia bakalan UTC date-nya ngambil dari UTC server. Sorry, maksudnya dia ngambil waktu server yaitu UTC, yang UTC aja gitu, yang 00. Sedangkan Jakarta itu plus 7 kan. Jadi nanti begitu kita nge-post di sini, dia bakal langsung bilang 7 hour ago, karena browser tahunya kita tuh berada di jam misalnya jam 17.10. Jadi ntar dia bakal 7 hour ago, jadi kayak dikira kita tuh nge-post jam 10 karena itu berdasarkan server gitu. Baik, paling itu aja yang bisa saya jelasin. Terus juga ini untuk kodenya nanti akan saya upload ke GitHub di repository saya. Baik, sekian, terima kasih. Semoga saya diterima Excel. Terima kasih.